Halo, kita ketemu lagi dalam Science for Life. Pada sesi ini kita akan membahas tentang golongan darah A. Kalau kemarin kita telah membahas golongan darah O, di mana di dalam golongan darah O itu terdapat gen H dan tidak ada unsur lain yang ditemukan, maka pada golongan darah A ini selain di dalamnya terdapat gen H yang seolah-olah tersembunyi di belakang, ada juga unsur lain yang membedakannya dengan golongan darah yang lain yang dikenal dengan asetil galaktosamin. Nah, saat inilah yang menjadi pembeda dari golongan darah yang ada dengan golongan darah A, karena zat-zat yang menyusun golongan darah itu berbeda-beda, maka karakteristiknya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau kita belajar dari sejarah, ya kita berdasarkan menggali dari sejarah bahwa golongan darah A ini mayoritas berkembang di uh, hutan lebat Eropa sekitar ribuan tahun yang lalu. Dan kita bisa membayangkan bagaimana mereka yang hidup di hutan, mereka tidak tahu ya kapan musuh menyerang, kapan orang-orang di sekitar yang datang menyerang mereka atau binatang buas menyerang mereka. Makanya mereka uh, selalu was-was, selalu waspada dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Karena itulah kita bisa dari situ kita bisa memahami bagaimana karakter dari golongan darah A ini. Kalau secara umum ya, walaupun di setiap negara itu berbeda, budaya itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya orang di Jepang akan sedikit berbeda dengan di Indonesia yang memiliki suku yang banyak atau ada nilai-nilai yang dianut di dalam suku-suku yang ada di Indonesia. Mungkin juga yang di Amerika akan berbeda karena misalnya di sana lebih cenderung individualis dan lain-lain. Jadi lingkungan itu cukup berpengaruh, tetapi ada karakteristik-karakteristik alami yang kadang-kadang tidak nampak di dalam setiap golongan darah, secara khusus ini golongan darah A. Nah, secara umum golongan darah A ini memiliki keinginan yang sangat besar untuk membantu, ya, membantu orang lain. Lalu kemudian juga sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan terhadap orang lain. Jadi mereka sangat peka dengan perubahan-perubahan yang ada. Salah satu contoh misalnya mereka memiliki barang atau apa saja yang mereka taruh dan sebagainya, itu mereka dengan jeli bisa mengetahui bahwa itu terjadi perubahan. Nah, eh, karena itu orang-orang yang bergolongan darah A ini itu kecenderungan mereka menjadi sangat perfeksionis atau sangat teliti dalam banyak hal. Jadi eh, karena dia sangat perfeksionis, ya kadangkala ketika berhadapan dengan seseorang atau ada hal-hal yang baru yang mereka akan terima, itu kadang-kadang mereka tidak menerima begitu saja. Ya bukan mereka, kadang-kadang selama ini kita berpikir bahwa ada orang yang lambat dan sebagainya, tetapi itu adalah karakteristik dari orang yang bergolongan darah A, karena mereka sangat perfeksionis itu, sehingga pada akhirnya ketika berjumpa dengan orang ya tidak begitu saja gampang menerima dan lain sebagainya. Lalu kalau kita melihat juga orang-orang bergolongan darah A ini, mereka itu sangat sangat menghargai aturan dan maupun metode. Jadi sangat menghargai ketika ada aturan-aturan yang dibuat atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama, itu mereka sangat menghargai. Karena itu ya seperti tadi yang saya katakan bahwa mungkin dalam setiap budaya itu berbeda-beda dan ada aturan-aturan yang disepakati dalam setiap budaya dan lain sebagainya, itu yang bagi orang A itu sangat dipelihara dengan baik. Kalau itu dilanggar ya mereka akan mengadakan penyelesaian-penyelesaian yang cukup sulit. Lalu
mereka menghargai metode. Jadi ada cara-cara yang harus ingin melakukan sesuatu, mereka sangat menghargai metode-metode yang digunakan. Nah, lebih cenderung untuk mengikuti metode-metode yang ada ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, kemudian mereka juga melangkah tahap demi setahap. Jadi khususnya misalnya dalam hal pengetahuan ya, kalau paling paling dominan kita bisa lihat pada anak-anak yang bergolongan darah AA, mereka dalam belajar itu tahap-tahap. Jadi tidak seperti kemarin golongan darah O yang kemudian begitu cepat merespon ketika ada sesuatu, mereka cepat menangkap dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang bergolongan darah A itu kadang-kadang mereka tahap demi tahap. Ya, kenapa? Karena mereka lebih mengikuti apa perasaan mereka di dalam hati mereka untuk bisa menerima setiap hal, sehingga mereka kelihatannya seperti lamban tapi sebenarnya tidak. Nah, karena itu dalam hal belajar mereka juga tahap setahap untuk mempelajari sesuatu. Lalu bisa bekerja sama dengan tim ya. Jadi mereka ini sangat bisa bekerja sama dengan tim ya, orang-orang golongan darah A ini, karena sebenarnya ciri khas dari mereka itu khususnya ketika mereka sampai survive sampai hari ini ya, misalnya ketika mereka hidup di hutan belantara di Eropa, mereka menghadapi banyak tantangan dan sebagainya, dan mereka bisa survive karena mereka bekerja sama, dan itu ada di dalam di dalam DNA ingatan orang-orang golongan darah A, sehingga mereka sangat bisa diajak sebenarnya untuk bekerja sama di dalam tim. Kemudian mereka juga sangat menjaga apa yang diajarkan ya, atau apa yang ditetapkan bersama. Mereka itu sangat menjaga hal seperti itu. Nah, karena itu bagi kita yang mungkin kadang-kadang berinteraksi dengan orang yang bergolongan darah A ini, kadang-kadang kita melihat seperti dia kaku atau terlalu detail, terlalu banyak aturan dan lain sebagainya. Itu perlu kita pahami. Itu bukan berarti mereka ada kelainan atau gimana yang kadang-kadang kita sebut, tapi itu memang udah nature-nya seperti, dan itu perlu kita memahami. Nah, bayangkan ya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita bersama-sama atau hidup dengan pasangan kita, misalnya ya dia orang yang bergolongan darah A ya, dan kita yang O atau B yang cenderung berantakan misalnya, sementara A itu pada umumnya itu mereka rapi, detail, harus ada aturan-aturan yang diikuti, tidak boleh sembarangan dan sebagainya. Dan itu kalau kita tidak mengerti, itu bisa saja bisa terjadi konflik di antara pasangan itu. Nah, karena itu penting sekali untuk kita bisa memahami ini. Lalu hal yang dominan juga kita lihat bagi mereka yang bergolongan darah A itu adalah memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi sebenarnya ya. Seperti tadi saya gambarkan bahwa mereka akan selalu berjaga-jaga. Jadi ini adalah karakteristik mereka untuk senantiasa berjaga-jaga dengan kekhawatiran itu. Tapi semakin beratnya tekanan yang mereka hadapi, maka mereka akan semakin tenang seperti air. Nah, itulah manfaat ketika kita memahami ini. Nah, karena itu kita berharap dengan memahami saudara-saudara kita yang bergolongan darah A, kita bisa lebih menghargai, lebih care dengan mereka. Ya, kita kadang-kadang yang ingin cepat atau ingin segera menyelesaikan sesuatu, tapi bagi mereka yang bergolongan darah A mungkin tidak akan segera, tapi dia akan melakukan dengan sempurna, dia akan melakukan dengan perfect ya, apa yang mereka tugaskan. Mungkin ketika juga kita menasihati mereka tidak akan segera berubah dan sebagainya, karena itu sudah nature-nya mereka akan meresapi dan akan memikirkan, sehingga pada akhirnya ketika mereka memahami dengan sungguh-sungguh, maka itu akan susah untuk lepas dari memori mereka. Nah, dengan mengerti akan hal ini akan membuat kita
menyenangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Dan bagi teman-teman juga yang bergolongan darah A, ya bisa menyesuaikan diri dan bisa mengenali diri sendiri sehingga tidak merasa stres ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin serba cepat dan kadang-kadang susah untuk menyesuaikan diri. Tapi dengan mengerti akan karakteristik masing-masing ini, maka kita akan bisa saling membangun satu dengan yang lain, membuat hidup akan menjadi lebih hidup dan membuat kita akan menjadi lebih bahagia untuk menikmati hari-hari kita, termasuk di dalam rumah tangga, dalam membesarkan anak, ya termasuk juga mungkin yang sementara berpacaran. Ini penting untuk bisa memahami ini supaya bisa saling membangun satu dengan yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang golongan darah A, dan selanjutnya masih ada 2 golongan darah yang kita akan bahas nantinya seperti apa, yaitu golongan darah golongan darah B dan golongan darah AB. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan salam bahagia.